Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, serta sahabatku yang berada mengikuti kajian di subuh yang indah di Komar TikTok ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah, selalu di dalam lindungan Allah, dan selalu di dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dilimpahkan rezekinya, diluaskan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ba'da subuh yang indah ini, kita akan mengkaji dengan tema sholat tanpa niat. Sholat tanpa niat pasti sampai kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Coba kita hayati. Bila kita beribadah, kita sholat, kita zakat, puasa, haji, atau berbuat baik, ketika kita masih berniat, niat insun sholat, niat insun ibadah, berarti niatnya masih bersandar kepada manusia yang merasa bisa sholat. Niatnya masih bersandar kepada manusia yang bisa ibadah. Niatnya bersandar kepada manusia yang merasa bisa beraktivitas selama ini. Tentunya berarti kembalinya kepada linnas, bukan lillahi ta'ala. Karena memang yang merasa melakukannya masih manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mohon dimaafkan karena kajian ini kajian ketuhanan, bukan kajian kemanusiaan. Memang di dalam kajian kemanusiaan diajarkan innamal a'malu binniyah. Lakukan segala kegiatanmu dengan niat supaya bisa sampai kepada lillahnya. Kajian kemanusiaan demikian ajarannya. Namun tujuan lillahnya di dalam ajaran kemanusiaan tidak sampai kepada lillahnya, karena kita maklumi ajarannya saja ajaran kemanusiaan. Ya pasti sampainya
kepada kemanusiaan. Lillahi ta'alanya diganti linnas oleh manusianya tanpa disadarinya. Bagi yang masih duduk di dalam kajian kemanusiaan, nyantai saja mendengarkan ini, enjoy saja. Jangan berontak, jangan komentar kalau memang belum sampai. Pesan saya, enjoy saja. Ketimbang Anda berontak, ketimbang Anda komentar yang tidak baik, mending tinggalkan room ini. Mending jangan Anda dengarkan sehingga Anda tidak sakit hati dan Anda terbebas dari segala penyakit. Tinggalkan saja bila tidak kuat. Karena di dalam kajian YouTube Uripe Allah ini mengkaji Tuhan. Jadi Tuhan mengkaji Tuhan, bukan manusia yang mengkaji Tuhan. Bila masih manusianya yang mengkaji Tuhan, maka Tuhan seolah-olah disepertikan dengan manusia. Bila manusianya yang mengkaji Tuhan, seolah-olah Tuhan itu seperti manusia. Tuhan butuh disembah, Tuhan butuh diingat, Tuhan butuh dilihat seolah-olah manusia membutuhkan Tuhan. Itulah kajian kemanusiaan. Dan segala amal perbuatan manusia harus diniati. Supaya apa? Supaya tujuannya lillah. Supaya manusia tidak merasa lagi berbuat apa-apa. Tujuannya memang ke lillah. Namun prakteknya selama ini salah di dalam mempraktekkan. Namun kembalinya semuanya kepada linas. Jadi bukan pelajarannya yang salah, bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan Allahnya yang salah, tapi manusianya yang salah di dalam memahaminya karena manusia masih memakai kendaraan manusia. Ya salah semua. Wong bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Manusia bukan Tuhan kok dijadikan Tuhan. Manusia bukan penguasa kok jadi penguasa. Manusia tidak bisa apa-apa kok merasa bisa apa-apa. Inilah kesalahpahaman kita di dalam bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi judulnya sholat tanpa niat pasti sampai kepada Allah. Apa maknanya? Bila masih ada niat di dalam hati manusianya ingin sholat, maka ia pasti sampainya sholatnya, sampainya ibadahnya, sampainya segala daya upaya, pasti sampainya hanya kepada manusia. Karena manusianya masih berniat-niat seolah-olah menata-nata Tuhan, mengatur-ngatur Tuhan. Contoh, sholat subuh tadi, usolli fardu subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, jatuhnya lillah ini supaya tidak ada niat lagi kemanusiaannya. Memang hati berkata niat seperti itu, namun hati tidak merasa bahwa yang bisa berniat itu manusianya. Contoh, logikanya begini. Kang Ison, Bu Ratna, Anda sudah tahu
bahwa Anda Kang Ison, Anda sudah tahu bahwa Anda Bu Ratna. Ketika Anda ingin melihat sesuatu, contohlah Anda ingin melihat gunung. Apakah masih perlu Anda berniat? Contohnya begini, saya berniat melihat gunung karena Ison. Yang Bu Ratna, saya berniat melihat gunung karena Bu Ratna. Coba Anda hayati, apakah masih perlu Anda berniat untuk melihat gunung, bahwa Anda bisa melihat gunung sementara Anda yang melihat gunung? Apakah masih perlu berniat bahwa Anda berniat melihat gunung sementara Anda sendiri yang bisa melihat gunung? Berarti niatnya kan tidak ada manfaatnya bila yang ada memang Anda. Kang Ison, Bunda Ratna mau minum. Apakah Anda masih mau berniat-niat lagi untuk minum? Aku minum karena Ison. Lillahi ta'ala. Aku minum karena Bu Ratna. Lillahi ta'ala. Padahal diri Anda sendiri Kang Ison. Padahal diri Anda sendiri Bu Ratna. Apakah perlu masih berniat-niat seperti itu? Ya tentunya Anda langsung minum saja. Ya tentunya Anda langsung melihat apapun saja. Kenapa? Karena yang ada Anda sendiri. Nah, kita cocokkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Padahal sholat dan ibadah, bahkan hidup dan mati, ini hanya milik Allah. Bagaimana mungkin kita berniat sholat lillahi ta'ala tapi hati masih merasa diri bahwa diri manusianya lah yang bisa sholat? Di sini kan akhirnya seolah-olah hambar, sholatnya hambar, tidak bisa sampai kepada tujuan sholat itu sendiri, yakni lillah. Nah, bila hanya Allah yang ada, ya manusianya tak akan berguna. Bagaimana mungkin Allah mau menggerakkan manusia masih berniat-niat? Wong Allah sendiri ya bebas Allah melakukannya. Melihat gunung tanpa niat, sholat tanpa niat, naik motor tanpa niat, mandi tanpa niat, sholat, zakat, puasa, haji tanpa niat. Wong semuanya Allah sendiri pelakunya. Bagaimana mungkin harus dengan niat? Niat itu adalah pembelajaran. Niat itu adalah password, petunjuk, karcis agar manusia bisa nonton Allah sambil makan popcorn. Jadi niat itu bukan nonton diri kemanusiaannya. Namun selama ini kita seolah-olah berniat lillahi ta'ala, tapi yang ditonton bukan Allah, tapi masih diri kemanusiaannya yang ditonton. Berarti manusianya masih jadi Tuhan. Tuhan yang masih terselimuti oleh agama. Menjadi Tuhan masih terliputi oleh kemanusiaannya. Inilah
cara beragama dan cara bertuhan yang salah. Meskipun apapun agama Anda, tidak peduli. Apapun agama Anda, Islam kek, Kristen kek, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, dan sebagainya, bila cara beribadahnya, cara mengabdinya masih memakai kendaraan manusianya, ya tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah merasa lebih tinggi, karena manusia sudah merasa lebih kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Coba Anda hayati, betul kan? Ketika manusianya masih merasa manusianya yang beribadah, masih manusianya yang merasa mengabdi, berarti manusianya seolah-olah lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada Tuhan itu sendiri. Iya tidak, Bunda Ratna? Kira-kira kajian ini membingungkan atau malah mencerahkan? Mohon jawabannya yang di bawah. Bagi yang masih bingung tapi ingin belajar, alhamdulillah, duduk manis saja, enjoy saja di kajian YouTube Uripe Allah ini. Namun bagi yang tidak paham tapi hatinya umek panas, mohon tinggalkanlah agar tidak kebakar. Alhamdulillah sangat mudah dan mencerahkan. Memang di kajian Uripe Allah ini kita ibaratkan punya senjata dan punya satu peluru. Bila hatinya sudah titis di dalam menembak, pasti sekali tembak dor, pasti kena. Namun bagi kita yang belum titis, cara menembaknya dikasih 1.000.000 peluru pun ya tak akan kena. Wong yang ditembak tidak nampak, setannya tidak nampak, karena manusia tidak sadar selama ini bahwa dirinya itulah yang perlu ditembak. Karena manusia selama ini tidak menyadari bahwa dirinya adalah puncak dari segala kedoliman. Dan karena manusia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah setan, iblis, musuh yang nyata itu. Musuhnya Tuhan yang nyata, karena manusianya merasa lebih nyata daripada Tuhan itu sendiri. 1.000.000, 1.000.000.000 peluru pun tak akan kena, ya sia-sia saja. Apa maknanya? Syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, semuanya sia-sia, dibuang sia-sia hanya untuk makanan hawa nafsu, hanya untuk dipersembahkan kepada hawa nafsu yang dipertuhan-tuhankannya saja selama hidup ini. Berpuluh-puluh tahun nyembah nafsu namun tidak menyadari. Berpuluh-puluh tahun nyembah iblis dan setan tapi dihiasi dengan agama, maka ia tambah rusak. Dengan agama yang dipeluknya, manusia tambah diadu domba oleh setan, karena yang disembah iblis dan setan. Sehingga
manusia beragama malah disesatkan oleh iblis dan setan, diadu-adu. Agamamu yang paling bagus, bro. Agamamu yang paling benar, bro. Tuhanmu yang paling benar, bro, itu kata setan. Maka hati manusia tambah dikoyak-koyak, tambah disuruh-suruh untuk benci, untuk tidak suka kepada orang lain yang beragama lain seperti dirinya. Memurtad-murtadkan, mengkafir-kafirkan, ya itulah kerjaannya setan untuk mengadu domba manusia, sehingga manusia berbantah-bantahan, sehingga manusia berdebat-debatan. Kenapa? Karena manusia salah niatnya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Sehingga manusia merasa menjadi manusia yang terbaik daripada manusia yang lainnya. Ini akibat sholatnya dengan niat masih jatuh kepada iblis dan setan niatnya. Jadi selama ini kita tidak menyadari sholat ibadahnya hanya untuk menggemuk-gemukkan setan. Kita beragama dan bertuhan hanya untuk menggemuk-gemukkan setan. Ya tidak. Memelihara setan, ya itulah manusia-manusia yang hidupnya hanya untuk mencari kayu-kayu bakar untuk membakar-bakar dirinya sendiri. Inilah manusia yang lebih buruk daripada manusia yang mati bunuh diri. Apa bedanya Anda mati bunuh diri? Anda mati di dalam diri membunuh dirinya Tuhan. Yang dimaksud orang mati bunuh diri ya seperti ini. Ya tidak akan diterima oleh Allah, tersesat menjadi hantu-hantu yang bergentayangan, nakut-nakuti dirinya sendiri. Tolong, ingin pulang karena panas ada di alam kemanusiaan. Karena beda alam dengan Tuhan, ya panas. Sampai kapan manusia bisa pindah alam, hijrah kepada Tuhannya? Ya ketika manusianya, arwahnya dibaiat, diputus dari alam kemanusiaannya, baru sampai ke alam ketuhanan. Jadi orang-orang yang melihat orang yang mati bunuh diri itu adalah orang yang mati kafir, orang yang mati di dalam siksa abad dan abada, selama-lamanya di dalam kehidupannya. Itu sebenarnya siapa? Ya sebenarnya manusia itu sendiri yang mati bunuh diri. Sholatnya mati bunuh diri, ibadahnya mati bunuh diri, ketika giat ke masjid mati bunuh diri, ketika giat ke gereja mati bunuh diri, ketika giat ke wihara, ke kelenteng mati bunuh diri. Kenapa? Karena manusianya yang membunuh diri Tuhan, sehingga manusianya yang merasa menjadi Tuhan, seolah-olah hanya panggung sandiwara manusianya yang ada di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang mati bunuh diri sehingga tidak bisa kembali kepada Tuhannya, akhirnya jadi arwah gentayangan. Siapakah dia? Ya kita sendiri, tapi kita selama ini tidak sadar. Kita hanya menyangka-nyangka, kita hanya menilai-nilai orang lain.
namun kepada diri kita sendiri saja tidak kenal. Makanya kita sudah lama tersesat dari jalan Tuhan, makanya panas terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sebelum saya angkat Anda ke atas, kita meneruskan mudzakarah, saya akhiri dulu kajian yang berjudul Sholat tanpa niat pasti sampai. Tapi bila sholat dengan niat, ia pasti tidak sampai. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.